Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amar. Saya mahasiswa IAT Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Naji, presentasi tentang teori-teori pembelajaran dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, sedikit saya singgung sebelum saya melanjutkan dua teori setelah teori behaviorisme dan kognitif. Nah, saya akan melanjutkan dua teori lagi, yaitu teori konstruktivisme dan teori humanistik. Nah, sedikit saya singgung mengenai teori belajar. Di teori itu adalah seperangkat asas atau kejadian-kejadian yang di dalamnya itu memuat ide, konsep, prinsip, prosedur yang dapat kita pelajari, kemudian bisa kita analisis dan dibuktikan kebenarannya atas teori tersebut. Nah kan, belajar itu ya proses perubahan tingkah laku, perubahan untuk lebih baik. Kemudian belajar itu juga aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sebuah perubahan dalam dirinya. Bisa melalui pelatihan-pelatihan, bisa melalui pengalaman dirinya atau pengalaman orang lain. Nah, di situ dapat diartikan bahwasanya teori belajar itu adalah sebuah konsep yang abstrak yang membantu peserta didik untuk bisa belajar. Jadi, teori belajar ini adalah sebuah teori, sebuah konsep yang ideal bagaimana belajar itu yang terbaik itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Pembelajaran humanistik itu dia idealnya belajar itu adalah dia berbicara mengenai bahwasannya proses belajar itu harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri, yang namanya humanistik, humanis. Jadi dari kata human itu manusia. Jadi manusia itu sebagai pusat. Jadi sudut pandang teori humanistik itu adalah pelajar itu sendiri, orang yang belajar itu sendiri, bukan dari pengamat. Jadi dari pelaku pembelajaran. Dan teori humanistik ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal, pada belajar seperti apa adanya, kemudian belajar apa yang bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana manusia itu melakukan perubahan terhadap lingkungannya, terhadap rangsangan lingkungan, terhadap pembelajaran sekitar. Nah, teori humanistik itu berpusat pada manusia itu sendiri, bagaimana manusia itu bisa berubah dengan rangsangan lingkungan, dengan rangsangan pembelajaran di sekitar, pengalaman dirinya. Nah, dalam teori humanistik ini juga bahasanya teori apapun dapat dimanfaatkan, pembelajaran apapun itu dapat dimanfaatkan selagi tujuannya untuk memanusiakan manusia. Jadi apabila ada suatu kejadian, ada sesuatu ilmu, kemudian kok menjauhkan manusia dari sifat kemanusiaannya, maka itu bukanlah hal yang ideal. Selama teori humanistik ini menerima bahasanya semakin manusia memperlihatkan atau membentuk kemanusiaannya, maka dapat diterima oleh teori humanistik ini. Nah, untuk pencapaian yang ideal dalam teori humanistik ini adalah bahasanya belajar itu dianggap berhasil kalau pelajar itu memahami lingkungannya. Jadi bahwa misalnya mahasiswa itu berhasil jika mahasiswa itu dapat memahami masyarakat sekitar, membawa perubahan kecil, membawa perubahan besar di dalam lingkungannya itu sendiri. Jadi siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun dia mencapai aktualisasi sendiri. Dia bisa menemukan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Bagaimana posisi pendidik dalam teori humanistik ini adalah, jadi tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk senantiasa mengembangkan potensi dirinya. Jadi kedudukan guru itu adalah membantu pelajar, membantu pelaku pembelajaran itu supaya
muncul potensi-potensi dalam diri pelajar itu. Jadi bagaimana pendidik itu bisa membantu individu untuk bisa mengenali diri mereka sendiri, kemudian mengenali sebagaimana manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, dalam teori humanistik ini salah satu tokoh namanya Carl Rogers itu dia membedakan dua ciri belajar. Simple, dia membedakan hanya menjadi dua. Yang pertama adalah belajar bermakna dan belajar yang tidak bermakna. Bagaimana belajar itu dapat bermakna? Menurut Roger, bahwasanya belajar bermakna itu terjadi jika dalam proses pembelajaran itu melibatkan pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan siapa ya? Tentunya peserta didik. Jadi bagaimana pendidik itu bisa membangunkan pikiran dan perasaan pendidik. Nah, ini menurut Carl Rogers, teori humanistik ini idealnya seperti itu. Jadi bisa membangunkan pikiran, juga bisa menggunakan perasaan dalam rangka proses pembelajaran. Jadi selain melibatkan aspek keilmuan, juga melibatkan aspek perasaan, yaitu moral. Jadi dua itu harus ada. Idealnya belajar itu yang bermakna adalah melibatkan pikiran atau keilmuan dan perasaan atau hati ataupun moral, sifat-sifat kemanusiaan. Nah, yang kedua menurut Roger itu dua ciri belajar tadi adalah yang bermakna dan tidak bermakna. Jadi sudah yang belajar bermakna itu seperti apa, dan yang tidak bermakna. Yang tidak bermakna ini adalah belajar yang hanya melibatkan pikiran saja dan tidak melibatkan perasaan peserta didik. Jadi orang itu belajar karena ingin mengetahui dirinya. Jadi dengan kata lain bahwasanya orang itu belajar karena ingin mengetahui dunianya sendiri. Bahwasanya ideal belajar itu tidak hanya melibatkan bahwa dia itu pintar, dia bisa menguasai materi, dia pandai mengerjakan soal. Tidak sebatas itu, tapi teori humanistik ini berbicara bahwa belajar yang bermakna itu adalah selain dia kompeten dengan keilmuannya, dia juga memiliki sisi humanisme yang tinggi, sisi kemanusiaan yang tinggi, yaitu moral dan akhlak yang mulia. Ya, melanjutkan teori yang keempat atau yang terakhir, yaitu teori konstruktivisme, teori pembelajaran konstruktivisme. Jadi kalau tadi teori humanistik, kalau sekarang adalah teori konstruktivisme. Jadi dari kata konstruksi, jadi bangunan, konstruk, membangun, yaitu teori yang di sini menekankan kepada pembangunan susunan hidup yang berbudaya modern. Jadi konstruktivisme ini merupakan landasan berpikir pembelajaran yang kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan itu dibangun oleh manusia itu sendiri, sedikit demi sedikit. Jadi bahwa teori konstruktivisme itu adalah bahwa ilmu pengetahuan atau pembelajaran, belajar mencari ilmu pengetahuan itu yang ditentukan oleh manusia itu sendiri, pelaku belajar itu sendiri. Kemudian bahwasannya teori konstruktivisme ini membuat manusia harus membangun pengetahuannya, dan ini tidak hanya sekedar membangun ilmu pengetahuan, belajar, tetapi ini ditekankan kepada penghayatan makna, pemberian makna. Teori konstruktivisme ini memberikan kebebasan kepada manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya dengan bantuan fasilitas orang lain. Jadi manusia ini diberi kebebasan untuk mencari kebutuhannya, mencari ilmu
belajar, diberi kebebasan, tetapi tetap masih membutuhkan fasilitas orang lain, seperti guru ataupun lingkungan, kemudian hal-hal yang mendukung manusia itu untuk belajar. Teori konstruktivisme ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar sendiri, menemukan kompetensinya sendiri, menemukan pengetahuannya sendiri, menemukan teknologinya sendiri. Jadi ini mungkin lebih tepatnya ini sudah taraf mahasiswa. Teori konstruktivisme ini sangat cocok tergambarkan oleh mahasiswa. Mahasiswa sudah mulai mencari referensi sendiri, berdiskusi dengan teman, kemudian melakukan kontemplasi atau penghayatan atas apa yang ilmu yang telah diperoleh. Kemudian lahir pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian dari pertanyaan itu memuat diskusi, dan dari diskusi itu ada sebuah perang argumen, kemudian beradu argumen, beradu pemikiran. Nah, inilah yang kemudian digambarkan oleh teori konstruktivisme. Nah, yang terpenting dalam teori konstruktivisme ini adalah proses pembelajaran. Si pelajar ini yang harus mendapatkan penekanan, yang harus mendapatkan rangsangan. Bagaimana kemudian pikirannya itu bisa dieksplor lebih jauh lagi, bukan pembelajar atau orang lain. Jadi mereka juga dituntut selain mendalami ilmunya, mereka juga dituntut untuk harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Jadi penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan. Kemudian teori konstruktivisme ini menekankan pada kreativitas dan keaktifan siswa. Jadi kreativitas dan keaktifan siswa ini akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitifnya. Dengan kata lain, bahwa teori konstruktivisme ini belajar lebih diarahkan kepada experimental learning atau pembelajaran yang bersifat eksperimen. Itu merupakan adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, pengalaman konkret di masyarakat, pengalaman konkret dalam kesehariannya. Kemudian juga terlibat diskusi dengan teman sekelas yang kemudian direnungkan dan dijadikan ide. Kemudian dikembangkan konsepnya, dikembangkan ilmunya, dan menjadi sebuah konsep baru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.